Jalur hijau dasar apa? Rujukannya apa? Padahal saya ini pegang Perda loh. Perda saya pegang nih. Perda nomor 12 tahun 2011 yang sekarang sudah revisi dengan nomor 9 tahun 2012 tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang 2011 sampai 2031. Saya itu wali Kota Kupang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang, dan Camat Kelapa Lima. Dan kami Pol PP bekerja berdasarkan yang pertama laporan masyarakat, yang kedua perintah pimpinan. Silakan Pak Tobias nanti mau menempuh jalur hukum, bagi kami tidak jadi masalah. Pol PP Kota Kupang pada tanggal 23 Mei 2024 melakukan kegiatan penertiban terhadap beberapa bangunan rumah dan kios yang terletak di Jalan Profesor Johannes RT 34 RW 9 Kelurahan Lasiana. Penertiban yang dilakukan Pol PP pada saat itu ternyata mendapat protes dari Yance Tobias Mesa, salah satu pemilik bangunan di lokasi tersebut. Bahkan Yance mengancam akan membuat gugatan ke pengadilan terhadap pihak-pihak yang melakukan penertiban. Selengkapnya simak yang berikut ini. Selamat siang Bapak Tobi. Siap. Pada tanggal 23 Pol PP Kota pernah mendatangi di lokasi Bapak. Ya. Pada kegiatan penertiban di lokasi Bapak. Ya. Sebagai pemilik lahan, tanggapan Bapak seperti apa terkait dengan penertiban tersebut? Menyangkut yang penertiban itu tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 11, di mana secara tiba-tiba kami juga tidak memperoleh surat pemberitahuan. Secara tiba-tiba Pol PP itu dari arah atas, kemudian masyarakat dari luar RT 34 dari arah bawah, terus bertemulah di depan pom bensin. Di situ mereka komunikasi. Setelah itu baru mulai masuk daripada para pemilik warung, kios, terus fotokopi, mulai intimidasi masyarakat pemilik warung bahwa kegiatan Pol PP turun ini mau lakukan penggusuran karena membuat taman kota di lokasi ini. Tapi saya kan duduk dengan teman-teman saya di teras. Jadi ketika mereka dari sana sudah masuk dari rumah ke rumah, kios ke kios, sampai di samping saya ada kios di sini. Terus mereka itu intip-intip saya jalan terus. Nah, ketika mereka intip ini kan hanya masyarakat dari luar RT 34 dengan Pol PP yang istilahnya bawahan-bawahan. Terus secara tiba-tiba muncullah Kasat Pol PP, Camat Kelapa Lima dengan PUPR. Nah, di situ saya kenal dengan Camat, maka saya bangun hampiri Pak Camat menanyakan perihal dari rumah ke rumah adalah Pol PP. Di situ mereka menerangkan bahwa penertiban ini berhubungan dengan jalur hijau. Nah, dalam dialog itu ada satu bunga 2 pangkat seperti ke AKBP Polisi Pamong Praja. Kalau kita kan bunga 2 itu kan identik dengan AKBP ini, aduh Komisaris Besar Polisi Pamong Praja ini. Saya tidak kenal nama, baru dengan arogannya bahwa ini adalah jalur hijau. Saya tanya balik, saudara, ini jalur hijau dasar apa? Rujukannya apa? Padahal saya ini pegang Perda loh. Perda saya pegang nih. Perda nomor 12 tahun 2011 yang sekarang sudah revisi dengan nomor 9 tahun 2012 tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang 2011 sampai 2031. Saya sudah baca isi semua. Terus saya tanya, karena saya tahu isi Perda, saya mencoba dia nih mengerti tidak Perda ini. Ya, dia bilang tidak perlu Perda mau tanya di kantor. Loh, suruh saya ke kantor itu menghadap kantor kosong untuk wawancara bertanya dengan gedung. Padahal saya pimpinan harus tahu dong. Bunga melati 2 di pundak, gagah-gagahan kok tidak tahu Perda. Nah, di situ dia bilang tidak usah. Setelah saya desak terus saya bilang, Pol PP ini kan turunin dalam rangka penegakan Perda. Bagaimana tidak tahu Perda terus turun ke lokasi saya? Di situ dia bilang Perda tidak pakai. Di sini ketahuan bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Dan Pol PP itu fungsinya penegakan Perda sementara tidak dasarkan Perda, berarti disuruh orang. Kan logika di situ. Kenapa saya kaitkan itu? Karena pada bulan ada di sini, Camat Kelapa Lima ini pernah mengundang atas laporan Haji Kilat. Surat undangan itu pertama itu surat undangan dari Camat Kelapa Lima atas laporan Haji Kilat bahwa ruang ini adalah ruang terbuka hijau atau jalur hijau adalah
surat tertanggal 7 Agustus itu mengundang kami masyarakat. Pertemuannya Kamis tanggal 10 Agustus 2000, tapi pelapor menerangkan bahwa di sini jalur hijau tidak hadir. Jadi camat Kelapa Lima loh, yang kemarin turut hadir tapi dia diam saja itu camat itu. Kemudian karena tidak hadir, maka pada tanggal 24 Juli 2023 undang kembali kedua. Dia pun tidak hadir, dia sudah tahu masalah ini bahwa tanah ini bukan tanah milik Pemda. Tapi dia masih datang juga dengan gagah-gagahan di situ hanya menonton. Sementara dia sebagai kepala wilayah harus melindungi masyarakat, sudah tahu data. Tapi dia, nah ketika berdialog itu, mereka tidak mampu tunjukkan perda. Terus saya ke dalam rumah, saya kasih keluarlah, saya pun dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tertanggal 27 Juli 2022 sangat jelas menerangkan bahwa tidak ada jalur hijau di wilayah saya. Ini surat dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertanggal 27 Juli 2022. Nah, hari bersesuaian dengan Perda nomor 12 tahun 2011 yang sudah dirubah dan Perda nomor 9 tahun 2012 menerangkan rumija 20 meter, yaitu dari pilar kuning sampai pilar kuning yang trotoar ini. Berarti sejalan ini surat. Tapi anehnya kemarin PU juga datang, camat juga datang, di backup oleh polisi Pamung Praja gagah-gagahan seperti Akabri dong begitu, terus menakut-nakutikan masyarakat. Surat ini ditandangani oleh PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, Maksi Endetan ST MSI. Ini dikeluarkan tanggal 27 Juli karena ketika saya urus sertifikat, BPN ini tidak mau kasih keluar satu sertifikat dengan dasar bahwa jalur hijau. Maka saya bertanya kepada pemerintah kota perihal benar tidak jalur hijau, karena sudah ada perda, sudah ada rapat-rapat sebelumnya, tapi tetap berdiri. Maka saya tunjukkan BPN tidak keluar, maka saya gugat BPN untuk menerbitkan satu sertifikat. Sudah 2-3 kali BPN tidak menjawab, saya gugatan ke pengadilan TUM. Katanya masih koordinasi pemerintah kota. Tapi berita kemarin yang saya nonton, Pak Rudi Abu Bakar menerangkan masih koordinasi dengan BPN kota loh. Kau yang punya produk menerangkan kepada BPN menerbitkan sertifikat, tapi kau lagi yang mengkoordinasi dengan BPN. Ada apa di balik ini semua? Dan juga pembuatan sertifikat terhadap tanah ini baru mulai begini. Sekitar tahun 1980, tanah ini kan mulai dari penghijauan Lasiana sampai dengan kilo 12 Lasiana. Ini diminta oleh pemerintah provinsi untuk pelebaran 2 jalur, untuk buat 2 jalur. Waktu itu jalan belum ada semua. Jadi ketika diminta itu hanya dibuat sementara adalah jalan, istilahnya jalan-jalan biasa saja gitu. Nah, tapi belum ditindaklanjuti dengan ganti rugi. Dalam tengah waktu tahun 1980 sampai dengan 2007 dulu baru pemerintah provinsi mulai datang untuk pendataan kembali mau ganti rugi. Tapi rumah-rumah masyarakat pemilik tanah dan sudah dialihkan, sudah buat sampai di jalan jalur sebelah. Maka kesepakatan pemerintah provinsi itu sekitar bulan Juli 2007 itu diganti rugi ame secukupnya sesuai dengan kebutuhan keuangan daerah, keuangan negara. Dan itu pun uang tidak cukup, dengan ganti rugi 4.000 per meter, terus diambil sekitar 20-27 meter. Nah, sisa tanah itu dikembalikan untuk pemilik tanah, karena ganti rugi tidak sesuai dengan NJOP, maka para pemilik tanah mulai dari penghijauan sampai di kilo 12, minta supaya tanah sisa dikembalikan, tapi dianggarkan pembuatan sertifikat oleh pemerintah provinsi. Maka pada tanggal 31 Desember 2010 itu dianggarkan dalam anggaran perubahan untuk perubahan 2010, APBD perubahan 2010 untuk dianggarkan dengan 120 juta dan uang itu sudah ditransfer ke kas BPN kota, kabupaten maupun kota. Nah, ketika ditransfer ke BPN kota itu pemerintah sudah berkoordinasi dan bersurat kepada kelurahan melalui camat dan kelurahan untuk dilakukan pendataan sisa-sisa tanah ini untuk dilakukan pensertifikasian. Maka pada tanggal 15 Desember 2010 itu dari provinsi mengirim surat kepada kecamatan maupun kelurahan, maka dilakukan pendataan. Nah, ketika dilakukan pendataan, maka masyarakat pendataan itu meminta kepada masyarakat untuk melengkapi bahan-bahan penerbitan sertifikat. Maka mulai dari kilo 12 sampai dengan penghijauan itu lakukan melengkapi bahan-bahan untuk pembuatan sertifikat, sehingga mulai dari kilo 12 sampai penghijauan
itu sudah disertifikasi semua, cuma tinggal mulai dari saya, lokasi tanah saya sampai depan sinar bangunan tidak disertifikasi bahwa itu jalur hijau. Setelah itu baru pemerintah mulai mengeluarkan surat tertanggal 28 Februari 2011 kepada Bapeda Provinsi DKI, Bapeda Kota Kupang, Kepala Bapeda Kabupaten Kupang dengan tembusan kepada Wali Kota Kupang. Nah, terus surat lagi, kemudian dikeluarkan surat lagi pada tanggal 28 Mei 2013 ditujukan kepada Wali Kota meminta surat rekomendasi atau meminta rekomendasi yang dimaksud poin 4 akan dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengukuran. Nah, surat 28 Mei 2013 dikeluarkan ini seolah-olah bahwa perda ini belum ada. Dan surat ini tidak diberikan karena memang ada perda, tidak perlu minta rekomendasi. Nah, perda ini dikeluarkan itu berdasarkan pada surat tertanggal 8 Februari 2011 untuk pembuatan perda ini. Maka ini ditindaklanjuti 2011 bulan April, ini Februari, bulan April dibuat perda ini. Ketika ini jadi, maka mulailah 2014 sertifikat dari keluar sampai itu disertifikasi semua. Tapi saya punya tidak dikeluarkan dengan catatan bahwa ini jalur hijau. Jalur hijau kok hanya saya punya dari sini ke sebelah. Ini jalur hijau pesanan, bukan jalur hijau sebenarnya, karena memang perda tidak mengatur jalur hijau. Berdasarkan surat pemerintah, surat PU kota sendiri bukan jalur hijau. Berarti jalur hijau pesanan lah bagi siapa yang pesannya datang. Karena akibat dari perbuatan daripada Kasat Pol PP, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Camat Kelapa Lima, itu membuat masyarakat yang kontrak sebagai saya sebagai pemilik tanah dan saya sebagai pemilik tanah meminta kembali uang kontrakan. Maka mau tidak mau saya melangkah hukum untuk mereka tanggung biaya itu karena mereka menangkut-nangkuti orang yang ada. Minta uang ganti rugi, minta uang ganti uang sewa karena akibat dari ini mereka mau pindah, kedua lagi mereka minta ganti dengan biaya segala macam. Jadi saya sudah hitung-hitungan karena mereka di sini kontrak ini kan, nilai kontrak ini kan itu ada 5 juta per tahun, ada 20 juta per tahun. Dan saya totalkan semua karena hanya beberapa ini saya totalkan semua itu per tahun adalah 50 juta kali dengan 5 tahun untuk ganti rugi kembali dorang adalah 250 juta. Nah, karena mereka minta kembali 250 juta. Mau tidak mau saya gugat pemerintah karena mereka buat ulah. Tidak ada perda bila ada perda. Itu buatan material ya? Ya materialnya. Kalau imaterial itu saya minta itu 10M karena membuat malu saya dan saya itu tergugat itu Wali Kota Kupang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dan Camat Kelapa Lima. Jadi yang dimaksud yang rumit sesuai dengan perda 20 meter itu adalah ini pilar. Itu RMJ. Tertulis pilar kuning yang ditanam sekitar 2012-2013 oleh pemerintah provinsi. Itu Rumija ini ya ini sampai di sebelah ada pilar kuning tapi itu ada tapere dan mobil di sana. Jadi Rumija ini yang dimaksud adalah dari sini ke titik sana. Kemudian di dalam perda mengatur tentang ruang terbuka hijau adalah di tengah dari Rumija yaitu pohon-pohonnya ada penghijauan itu adalah 20-30%. Jadi kemarin yang datang itu apakah dong mengerti tentang Rumija atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa Rumija dapat fakta di sini dari titik ini ke titik sana dan bukan jalur hijau tapi ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dikategorikan perda nomor 12 tahun 2011 itu adalah jalur tengah. Bapak ini dipertanyakan patokan di sini pilar nih. Tapi mengapa jadi bangun jadi dipermasalahkan? Karena dia di luar ini patokan ini. Harusnya kan gitu kan? Kenapa? Menurut Bapak seperti apa ini? Om Jack sebagai wartawan sendiri pasti mengerti. Tapi orang sebagai mengemban tugas untuk harusnya mengerti ini tidak mengerti. Kan bingung ini. Logika kita terbalik ini. Berarti di situ siapa yang pesan? Iya, Pak. Om Jack sebagai wartawan melihat hanya data fakta yang di lapangan, saya sudah mengerti. Terus orang yang tahu ini aturan jadi tidak mengerti. Jadi kalau boleh tahu pada saat mereka datang penertiban, apakah sudah ada pemberitahuan kepada Pak Tobi? Datang seperti pencuri. Oh. Jadi Pak Tobi tahu dari mana nih mereka datang nih? Datang dong lihat beta duduk di sana dong melalui beta begini-begini. Oh iya. Melalui kayak rasa takut begitu. Karena Pak Camat dengan Kasat Pol PP bersama dengan dari PUPR muncul maka beta lihat beta kenal beta keluar dan mempertanyakan itu. Pak Tobi kalau belum tahu mereka datang kan penertiban. Akhir daripada kegiatan mereka apa?
Berakhir ini seperti apa? Karena beta setuju dia pun data kan pusing sendiri. Beta ini dari 2009 ini sudah diteror terus oleh mereka-mereka nih. Ini sudah yang keberapa kali kena teror? Oh, dari 2009. Kira-kira seberapa kali ini? Oh, terlalu banyak. Sampai dengan bulan Agustus, bulan November karena masih dipanggil oleh Camat Kelapa Lima seperti tadi yang beta tunjukkan data-data. Yang lapor namanya Haji Kilat karena itu berdasarkan pada keterangan dari Camat. Apakah ini ada dugaan kaitan dengan Haji Kilat atau seperti apa? Artikan sendiri. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas PUPR, bagian hukum, kami turun ke lokasi tersebut. Itu kami mendata lagi bangunan yang ada di situ punya siapa dan ada berapa bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami melakukan pendataan, ternyata itu tempat itu ditempati oleh masyarakat yang hampir semuanya di situ mereka kontrak. Kontraknya kepada siapa? Salah satunya kepada Pak Tobias Mesa. Jadi sekali lagi kami dari pemerintah kota turun ke situ dalam rangka pendataan. Kemudian yang berikut terkait dengan kepemilikan tanah yang ditempati oleh beberapa warga atau ada bangunan di situ, kami dari Satpol PP turun berdasarkan laporan pertama, laporan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kejadian ini sudah cukup lama, yang mana kami turun itu dengan camat Kelapa Lima. Kejadian ini sudah cukup lama, yang mana hal ini telah menjadi persoalan yang pada akhirnya dimediasi oleh Camat Kelapa Lima, dan itu tidak ada titik temu. Tapi yang pasti bahwa Pak Tobias Mesa sudah mengajukan permohonan sertifikat, tapi sampai hari ini tidak dikeluarkan. Kelanjutan dari pendataan kami kemarin, kami sepakat bahwa kami akan mengundang, pemerintah kota akan mengundang pertanahan dan balai. Apabila pertemuan nanti dalam waktu dekat, pertemuan dengan balai dan pertanahan, apabila tanah itu bukan milik siapa-siapa dan itu adalah masuk daerah milik jalan, maka pasti kami pemerintah kota akan bertindak. Sebab menurut saya ini sudah terlalu lama, sudah sangat lama. Kami Pol PP bekerja berdasarkan yang pertama laporan masyarakat, yang kedua perintah pimpinan. Artinya ada surat pengaduan yang masuk ke pemerintah kota dan kami Satpol PP diperintahkan untuk menindaklanjuti. Sekali lagi saya sedikit koreksi bahwa yang kami turun beberapa hari yang lalu itu bukan penertiban, tapi mendata secara pasti berapa orang yang ada di situ, dia tempati punya siapa, dia kontrak punya siapa. Bahkan kami sampai menanyakan dia kontrak berapa lama dan per bulan berapa, per tahun berapa, itu kami sudah mendata. Jadi sekali lagi, pihak yang merasa dirugikan Pak Tobias silakan menempuh apa yang beliau inginkan, misalnya mau mendapatkan sertifikat atau menggugat, itu terserah beliau, tapi kami Satpol PP tetap punya sikap seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan hal yang baru. Banyak pengalaman yang saya dapatkan bahwa persoalan tanah yang masuk Damija ini rata-rata kami eksekusi.
di zamannya saya sudah beberapa ini kita eksekusi. Jadi yang paling gampang kita keluar sedikit. Yang paling gampang menurut saya adalah kami pemerintah apabila mendapatkan bukti atau keterangan dari balai dan BPN itu masuk ke Damija, kita eksekusi. Silakan Pak Tobias nanti mau menempuh jalur hukum, bagi kami tidak jadi masalah. Contoh di Jembatan Liba, itu pun kita tempuh karena ada warga yang mengatakan bahwa itu tanah penyediaan. Tapi setelah kita cek di pertanahan, di provinsi, ternyata tanah itu punya provinsi. Jadi kami Satpol PP Kota melakukan pencabutan pelang. Nah, kalau merasa keberatan ya silahkan. Kita semua warga negara punya hak untuk menempuh jalan hukum apabila merasa dirugikan. Saya kira dari saya. Apakah itu berkaitan dengan jalur hijau atau tidak di tempat tersebut, Pak? Menurut saya, kalau saya melihat bukan dari sisi jalur hijaunya saja, karena dari kasat mata saya, apabila sebidang tanah yang sudah dipagar, dia berbatasan dengan jalan, artinya bahwa jalan trotoar setelah itu, tanah itu pasti masuk Damija. Karena tidak mungkin orang bangun rumah di ini jalan, dia bangun rumah, tidak mungkin di depannya itu ada tanah yang milik seseorang lagi. Itu logika tidak masuk di akal. Oleh karena itu, tapi saya tidak berasumsi bahwa itu tanah itu punya siapa. Tetap saya sebagai Kasat Pol PP, kita pemerintah kota menunggu yang berkompeten dengan yang bisa menjelaskan kepada kita semua bahwa tanah itu punya siapa. Ini kejadian sama dengan Jembatan Liba, kita menunggu sekian lama. Ya, kalau sudah ada dari stakeholder yang mengatakan bahwa itu punya pemerintah, kita eksekusi. Urusan mau gugat itu urusan belakang, urusan nanti. Ini pengalaman warga yang memiliki tanah. Saya rasa dia membangun, apalagi dia punya IMB, dia tahu persis tanahnya di mana. Yang jadi masalah adalah tanah itu sekian lama kosong, punya orang lain, kemudian dia mengklaim tanah itu punya keluarga dia membangun. Nah, setelah membangun ternyata ada di daerah milik jalan Damija. Kami tetap, kalau ada pengaduan, kami tetap berkoordinasi dengan PUPR, mereka yang tahu pasti tentang IMB. Kalau PUPR mengatakan bahwa setelah mereka mengukur yang pertama bahwa itu masuk badan jalan, maka kami akan melakukan eksekusi. Jadi saran saya, apabila saudara semua tidak mempunyai sertifikat, tolong jangan membangun, apalagi setelah membangun disewakan. Itu artinya nanti hukumnya berdobel. Karena saya yakin dalam waktu dekat kita eksekusi, akan terjadi runtutan ke belakangnya pada pihak-pihak yang dikontrakan. Nah, itu yang kami menjaga seperti itu. Tapi ya tetap kami pemerintah kota tetap akan, sekali lagi, kalau apabila yang tadi saya sampaikan pertanahan dan balai mengatakan bahwa pertemuan nanti mengatakan bahwa itu masuk Damija, kami akan eksekusi. Bagi saya tidak peduli itu jalur hijau apa jalur apa, saya tidak peduli. Yang penting bahwa kalau masuk Damija menurut instansi yang terkait bahwa itu masuk, kami lakukan eksekusi. Terima kasih, Pak, kesempatan pagi hari. Mungkin bisa sebut nama dan jabatan Bapak sebagai baik, terima kasih. Nama saya Rudi Abu Bakar. Saya Kasat Pol PP Kota Bogor. Terima kasih.